Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Raihan dengan NIM 20201037031129. Baik, saya di sini akan membahas yang topik pertama adalah Big Data. Apa itu dan mengapa hal itu penting? Mari kita bahas pembahasan topik pertama ini. Nah, istilah Big Data barangkali belum setenar istilah-istilah teknologi digital lainnya saat ini, apalagi bila berkaitan dengan istilah e-commerce misalnya. Padahal Big Data disebut-sebut sebagai salah satu teknologi masa depan yang mulai berkembang. Di Indonesia sendiri ada satu perusahaan yang cukup sering disebut-sebut, terutama pada saat kampanye presiden beberapa waktu lalu. Perusahaan tersebut adalah Drone and Freight yang didirikan oleh Ismail Fahmi. Drone and Freight sendiri merupakan salah satu perusahaan teknologi di Indonesia yang bergerak di bidang analisis data atau dalam hal ini analisis big data. Meski demikian, istilah big data itu sendiri awalnya muncul pada tahun 2000-an oleh Doug Laney yang merupakan salah satu analis industri yang ternama. Tapi sebenarnya apa itu big data? Mengenai big data, ada 4 yang akan kita bahas. Pertama, sejarah big data. Kedua, big data di Indonesia. Ketiga, cara kerja big data. Dan keempat, kenapa big data itu penting. Mari kita mulai. Yang pertama adalah sejarah big data. Sebelum itu, apa itu sih big data? Big data adalah istilah yang menggambarkan volume besar data baik terstruktur maupun tak terstruktur yang membanjiri bisnis sehari-hari. Namun, bukan jumlah data yang penting. Apa yang dilakukan organisasi dengan data itulah yang penting. Big data dapat dianalisis demi pemahaman yang mengarah kepada keputusan gerakan bisnis strategis yang lebih baik. Nah, lalu sejarah big data. Nah, istilah big data mengacu pada data yang sangat besar, cepat, atau kompleks, sehingga sulit atau tidak mungkin untuk diproses menggunakan metode tradisional. Tindakan mengakses dan menyimpan sejumlah besar informasi untuk analitik sudah ada sejak lama, tetapi konsep big data dapat mendapatkan momentum di awal 2000-an ketika analis industri Dogilani mengartikulasikan definisi big data yang sekarang mainstream, yaitu sebagai 3V. Nah, 3V ini diantaranya adalah volume, volume, sama varietas. Nah, volume itu adalah organisasi pengumpulan data dari berbagai sumber, termasuk transaksi bisnis, perangkat pintar, IoT, perangkat industri, video, media sosial, dan banyak lagi. Di masa lalu, menyimpannya akan menjadi masalah, tetapi penyimpanan yang lebih murah pada platform seperti Danau, Data, dan Hadoop telah meringankan beban. Lalu yang kedua, velocity. Dengan pertumbuhan Internet of Things atau IoT, data mengalir ke bisnis dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya dan harus ditangani tepat waktu. Tech, Airfight, sensor, dan smart meter mendorong kebutuhan untuk menangani torrent data ini dalam waktu yang hampir bersamaan. Lalu ketiga adalah variat. Data hadir dalam semua jenis format, dari struktur data numerik dalam database tradisional hingga dokumen teks, email, video, audio, data ticker, saham, dan transaksi keuangan yang tidak terstruktur. Nah, itu yang disebut 3V. Tapi ada 2 tambahan dalam hal big data. Nah, yang saya temukan di artikel SAS mempertimbangkan 2 dimensi tambahan dalam hal big data. Yang pertama, variabilitas. Selain kecepatan dan varietas data yang meningkat, aliran data tidak dapat diprediksi, sering berubah dan sangat bervariasi. Ini menentang, tetapi bisnis perlu tahu kapan sesuatu sedang tren di media sosial dan bagaimana mengelola beban puncak data harian, musiman, dan yang dipicu oleh peristiwa. Lalu yang kedua adalah kebenaran. Prasiti, mengacu pada kualitas data. Karena data berasal dari begitu banyak sumber berbeda, sulit untuk menautkan, mencocokkan, membersihkan, dan mengubah data di seluruh sistem. Bisnis perlu menghubungkan dan mengerelasikan hubungan hierarki dan berbagai hubungan data.
Jika tidak, data mereka dapat dengan cepat lepas kendali. Nah, itu yang disebut dengan 3P dan 2 tambahannya ini. Lalu kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu Indonesia hari ini. Nah, big data di Indonesia itu kehadiran makin semakin populer hampir di semua kalangan. Dalam hal institusi pemerintahan, big data adalah teknologi yang menjanjikan untuk kebutuhan di masa-masa yang akan datang. Karena dengan memasuki era digital, maka polusi digital yang kita sebut dengan data akan membanjiri semua produk digital yang ada saat ini. Dengan kesadaran yang sangat besar, maka perkembangan big data di Indonesia mengalami peningkatan karena big data bisa diimplementasikan di semua jenis bidang Indonesia di jenis bidang di Indonesia. Baru-baru ini bermunculan forum-forum big data di Indonesia. Tujuannya membahas manfaat big data dan merencanakan implementasi big data di semua jenis bidang yang ada, sehingga big data mampu memberikan manfaat yang besar untuk semua kalangan. Tidak luput juga, saat ini mulai banyak sekali perusahaan-perusahaan yang mengusung bisnis big data sebagai sarana analisa dari sebuah big data yang telah didapat. Dengan begitu, data yang dihasilkan dari big data mampu memberikan gambaran real serta tindakan selanjutnya yang lebih pasti. Seberapa perusahaan yang mengusur big data memberikan terobosan dengan fokus di bidang masing-masing, sehingga manfaat big data di Indonesia mampu dirasakan oleh semua bidang di Indonesia. Nah, berikut beberapa manfaat dari big data di Indonesia. Yang pertama, big data di bidang agrikultur, kedua di big data di bidang pajak, ketiga big data di bidang kesehatan, dan keempat adalah big data di bidang sosial media. Nah, itu manfaat dari big data di Indonesia. Lalu kita masuk ke pembahasan ketiga. Nah, pasti banyak yang bertanya-tanya, gimana sih cara kerja big data itu sendiri? Nah, cara kerja big data itu sendiri, sebelum bisnis dapat menempatkan data besar untuk mereka, mereka harus mempertimbangkan bagaimana itu mengalir di antara banyak lokasi, si sumber, sistem, pemilik, dan pengguna. Ada 5 langkah utama untuk mengambil alih struktur data besar ini yang mencakup data tradisional dan terstruktur bersama dengan data tidak terstruktur dan terstruktur. Nah, 5 langkah utama untuk mengambil alih struktur data ada 5. Yang pertama, tetapkan strategi big data. Kedua, ketahui sumber big data. Bisa dari streaming, media sosial, data yang tersedia untuk berasal dari sejumlah besar sumber data terbuka seperti pemerintahan AS, Gov, CIA, World Factbook, atau portal data terbuka Uni Eropa. Dan data besar lainnya dapat berasal dari danau data, sumber data cloud, pemasok, dan pelangganan. Lalu ketiga, akses, kelola, dan simpan big data. Keempat, menganalisis big data itu. Dan kelima, membuat keputusan yang cerdas dan digerakkan oleh data. Nah, kemudian kita membahas yang terakhir. Ya, kenapa big data itu sangat penting bagi kita? Nah, ada 4. Yang pertama, pengurangan biaya. Yang kedua, pengurangan waktu. Yang ketiga, pengembangan produk baru dan optimalisasi penawaran produk. Dan keempat, pengambilan keputusan yang cerdas. Ini sangat penting. Tidak hanya berputar pada jumlah data yang organisme miliki, tetapi hal yang penting adalah bagaimana mengolah data internal dan eksternal. Kita dapat mengambil data dari sumber manapun dan menganalisisnya untuk menemukan jawaban yang diinginkan dalam bisnis. Nah, ketika organisasi menggabungkan jumlah data besar yang dimiliki dengan analisis bertenaga tinggi, organisasi dapat menyelesaikan tugas-tugas yang berhubungan dengan bisnis seperti menentukan akar penyebab kegagalan untuk setiap masalah bisnis, menghasilkan informasi mengenai titik penting penjualan berdasarkan kebiasaan pelanggan dalam membeli, menghitung kembali seluruh risiko yang ada dalam waktu yang singkat, dan mendeteksi perilaku penipuan yang dapat memengaruhi organisasi. Jadi big data itu untuk kelangsungan bisnis di Indonesia itu sangat penting, baik dalam bidang sosial media, kesehatan, perpajakan, dan
bidang agrikultur. Jadi kita perlu tahu big data itu sendiri, dan big data mulai berkembang di Indonesia. Jadi itu pembahasan dari topik yang pertama. Kemudian kita akan lanjut ke topik yang kedua. Nah, yang kedua adalah Internet of Things atau disingkat dengan IoT. Nah, apa sih IoT? Itu perkembangan. Nah, sebelum kita masuk ke IoT, perkembangan teknologi semakin pesat dari waktu ke waktu. Dulu mungkin kita hanya bisa berimajinasi atau menonton film-film fiksi sains soal teknologi canggih. Kini berbagai peralatan atau mesin sudah dilengkapi dengan kecanggihan teknologi yang bisa memudahkan pekerjaan kita sehari-hari, mulai dari mobil pintar atau smart car yang bisa jalan sendiri di berbagai tujuan tanpa pengemudi manusia, hingga mesin pintar semacam Alexa yang bisa bersuara mengingatkan Anda untuk melakukan ini itu sesuai jadwal. Seluruh teknologi terbaru ini adalah bagian dari Internet of Things atau IoT. Nah, ada 5 pembahasan, diantaranya apa itu IoT, sejarah singkat IoT, unsur untuk pembentuk IoT, manfaat dari IoT, dan Internet of Things di Indonesia itu sendiri. Nah, kita masuk, apa itu IoT? Nah, apakah kalian pernah mendengar istilah Internet of Things di Indonesia? Nah, Internet of Things atau yang bisa disingkat IoT adalah suatu sistem di mana terhubung dan terintegrasinya perangkat satu dengan yang lain. Internet merupakan jaringan penghubung antar perangkat sehingga dapat terintegrasi. Hasil dari integrasi perangkat tersebut menghasilkan kode atau data yang dapat diidentifikasi. Lalu diidentifikasi, kode dan data tersebut dapat digunakan untuk berbagai macam keperluan manusia. Misalnya, ketika jam tangan pintar terhubung dengan smartphone, aktivitas user akan terekam oleh jam tangan pintar yang digunakan. Lalu hasil rekam jejak dari jam tangan pintar tersebut dikirimkan secara nirkabel ke smartphone. User akan dengan mudah mengetahui berapa langkah dan seberapa jauh jarak yang sudah ia tempuh. Hasil data tersebut dapat digunakan sebagai acuan apakah user sudah melakukan cukup banyak gerakan atau masih kurang. Tentunya hal ini dapat meningkatkan kualitas hidup di pengguna jam tangan pintar dan smartphone tersebut. Singkatnya, IoT ini bertujuan untuk melaraskan hubungan perangkat dengan perangkat dengan user atau manusia, dan user dengan user secara sialess. Nah, lalu kita akan masuk ke sejarah singkat IoT. Nah, sejarah ini mengingatkan bahwa IoT ini adalah teknologi canggih yang mampu melakukan transfer data lewat jaringan dengan interaksi dengan mudah. Masa depan dari pengembangnya jadi sangat menjanjikan. Kehidupan manusia sehari-hari bisa dioptimalkan dan dipermudah dengan sensor cerdas dan peralatan pintar yang berbasis internet ini. Awalnya internet itu sendiri mulai terkenal di tahun 1989, lalu pada tahun 1990 seorang peneliti bernama John Romkey membuat suatu perangkat yang kala itu tergolong canggih. Perangkatnya adalah pemanggang roti yang bisa dinyalakan atau juga dimatikan lewat internet. Kemudian di tahun 1994 seorang bernama Stepman menciptakan WordCamp, dan pada tahun 1907-nya si Paul Salvo menjelaskan secara singkat mengenai penemuannya soal teknologi sensor dan masa depan nantinya. Barulah di tahun 1999 Kevin Anston membuat konsep Internet of Things. Kevin ini adalah direktur Auto Ident Center dari MIT. Di tahun yang sama, yaitu 1999, ditemukan mesin yang sistemnya berbasis radio frequency identification atau yang disingkat RFID secara global. Nah, penemuan ini yang jadi awal kepopuleran dari konsep IoT. Orang-orang, terutama pakar teknologi, jadi berlomba-lomba mengembangkan teknologinya sesuai konsep IoT. Lalu di tahun 2000-an, beranda bernama LG mengumumkan rencananya untuk membuat dan merilis teknologi IoT, yaitu lemari pintar. Lemari pintar ini mampu menentukan apakah ada stok makanan yang perlu diisi ulang dalam lemarinya. Kemudian di tahun 2003, FRI
RFID yang sebelumnya telah disebutkan mulai ditempatkan pada posisi penting dalam masa pengembangan teknologi di Amerika. Melalui program SAPI pada tahun yang sama pula, perusahaan retail raksasa Walmart mulai menyebarkan RFID di semua cabang Tokyo dan tersedia di berbagai belahan dunia. IoT kembali terkenal di tahun 2005, yaitu pada saat media-media ternama semacam The Guardian, dan The Boston Globe mulai mengutip banyak sekali dari artikel ilmiah dan proses pengembangan IoT. Hingga tahun 2008, berbagai macam perusahaan setuju dengan meluncurkan IPSO untuk memasarkan penggunaan IP dalam jaringan berbagai smart object yang sudah bertujuan mengaktifkan IoT itu sendiri. Lalu kita akan masuk ke bagian yang ketiga, yaitu unsur pembentuk dari IoT itu sendiri. Nah, IoT itu sendiri memiliki beberapa unsur. Nah, unsur yang pertama adalah kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI). IoT membuat hampir semua mesin yang ada menjadi smart. Kemudian yang kedua adalah konektivitas. Nah, dalam IoT ada kemungkinan untuk membuat atau membuka jaringan baru dan jaringan khusus IoT. Dan ketiga adalah sensor. Nah, sensor ini merupakan pembeda yang membuat IoT unik dibanding mesin canggih lainnya, seperti mobil yang bisa berjalan sendiri tanpa adanya manusia di dalamnya. Kemudian yang keempat, keterlibatan aktif atau active engagement. Yang sering diterapkan teknologi umumnya termasuk pasif. IoT ini mengenalkan paradigma yang baru bagi konten aktif produk maupun keterlibatan layanan. Dan yang terakhir adalah perangkat berukuran kecil. Perangkat seperti yang diperkirakan pada pakar teknologi memang menjadi semakin kecil, makin murah dan lebih kuat dari masa ke masa. IoT memanfaatkan perangkat-perangkat kecil yang dibuat khusus ini agar menghasilkan ketepatan, skabilitas, dan fleksibilitas yang baik. Nah, lalu kita akan masuk ke pembahasan yang keempat, yaitu manfaat dari IoT itu sendiri bagi kita dan lingkungan. Nah, karena IoT mungkin perangkat dikontrol dari jarak jauh dengan internet, maka hal tersebut menciptakan peluang untuk langsung menghubungkan atau mengintegrasikan dunia fisik ke sistem berbasis komputer menggunakan sensor dan internet. Interkoneksi beberapa perangkat ternama ini akan menghasilkan otomatisasi di hampir semua bidang dan juga memungkinkan aplikasi tingkat lanjut. Hal ini menghasilkan peningkatan akurasi, efisiensi, dan manfaat dalam segi ekonomi dengan intervensi atau campur tangan manusia yang berkurang. Hal tersebut mencakup teknologi seperti jaringan cerdas, rumah pintar, transportasi cerdas, dan kota pintar. Manfaat utama IoT diantaranya adalah yang pertama, improve customer engagement. IoT dapat meningkatkan pengalaman pengguna dengan mengoptimalkan segala tindakan. Untuk contohnya, misalnya apapun di mobil akan terdeteksi secara otomatis oleh sensor. Nah, kemudian yang kedua adalah technical optimization. IoT telah membantu banyak dalam meningkatkan kegunaan teknologi dan membuatnya menjadi lebih baik. Pabrikan dapat mendapatkan data dari sensor mobil yang berbeda dengan menganalisisnya untuk meningkatkan desain dan membuatnya menjadi lebih efisien. Dan yang ketiga adalah reduce waste. Kawasan kita saat ini masih bisa terbilang dangkal, namun IoT menyediakan informasi real-time yang mengarah ke pengambilan keputusan yang efektif dan pengelolaan sumber daya. Sebagai contohnya, jika pabrikan menemukan kesalahan pada banyak mesin, pabrikan tersebut dapat melacak pabrik pembuatan mesin tersebut dan dapat memperbaiki masalah dengan sabuk manufaktur. Nah, saat ini kita telah dikelilingi oleh banyak perangkat yang diaktifkan oleh IoT yang terus memancarkan data dan berkomunikasi melalui beberapa perangkat. Selanjutnya, IoT selanjutnya kita akan membahas tentang IoT dalam berbagai bidang atau domain. Nah, diantaranya IoT ini telah digunakan di berbagai bidang, yaitu diaplikasikan melalui aplikasi kesehatan, edukasi, kepemerintahan,
untuk sebagai sensor polusi udara dan air, dan transportasi, dan juga pemasaran produk dalam hal bisnis. Nah, lalu aplikasi IoT itu dalam kehidupan sehari-hari ada juga diantaranya ada 5. Yang pertama, Nesmart Thermostat, salah satu teknologi internet of things di Indonesia yang sudah banyak dicicipi oleh masyarakat Indonesia, yang terhubung ke internet. Nes belajar rutinitas keluarga Anda dan secara otomatis akan menyesuaikan suhu berdasarkan ketika Anda di rumah atau jauh, hidup atau mati, panas atau dingin, untuk membuat rumah Anda lebih efisien, membantu Anda menghemat tagihan. Aplikasi seluruhan memungkinkan Anda untuk mengedit jadwal, mengubah suhu ketika Anda jauh dari rumah, dan bahkan menerima peringatan ketika terlihat seperti sesuatu yang tidak beres dengan pemanasan atau sistem pendingin. Yang kedua adalah Wemo Switch Smart Lock, salah satu perangkat yang paling berguna dalam kisaran plugin untuk Wemo terhubung perangkat rumah di switch plug cerdas. Ini dihubungkan dengan stop kontak biasa, menerima kabel daya dari perangkat apapun, dan dapat digunakan untuk menghidupkan dan mematikan pada jadwal yang ditetapkan, atau ketika Anda menekan tombol pada smartphone Anda, model lain plug Anda. Ketiga, Philips Hue Smart Bulb. Sistem pencerahan Philips Hue adalah yang paling populer dari lampu pintar yang saat ini tersedia. Nah, warna lampu pada Philips Hue ini dapat berubah-ubah sesuai yang Anda pilih, sesuai atau dengan mood yang ingin Anda ubah sesuai warnanya. Kemudian, Hue Smart Lock dengan kunci pintar ini, Anda tidak perlu lagi kunci untuk membuka pintu ketika Anda tiba di rumah. Jadi, fungsi ini untuk menjaga keamanan Anda agar terhindar dari berbagai bahaya. Jadi, Hue Smart Lock ini berguna untuk keamanan. Lalu yang kelima yaitu adalah Canary Smart Security. Di masa lalu, detektor gerakan adalah tentang perangkat yang paling canggih yang dapat Anda gunakan untuk mengamankan rumah Anda terhadap penyusup, tapi monitor rumah saat ini jauh lebih maju. Sebagai contoh, Canary menggabungkan video, audio, deteksi gerak, night vision, sirine, dan kualitas udara, suhu, dan sensor kelembapan dalam suatu perangkat yang dapat Anda kontrol dari ponsel Anda. Viper adalah sistem serupa yang berfungsi sebagai sistem keamanan dan perangkat monitoring rumah, dan juga dapat berfungsi sebagai pembicara, membicarakan Anda berbicara dengan siapapun di rumah Anda. Bahkan jika Anda pergi, sistem ini mendorong batas bagaimana mengendalikan Anda bisa, terlepas dari mana Anda berada dalam kaitannya dengan rumah Anda. Lalu kita akan masuk ke pembahasan terakhir, yaitu Internet of Things di Indonesia. Nah, sejarahnya Internet of Things di Indonesia itu mungkin sekitar 4 tahun terakhir pengembangan terhadap teknologi internet IoT cukup pesat, tetapi perkembangan IoT di Indonesia itu tidak semulus yang dibayangkan. Pada awal pengembangan IoT di Indonesia, para developer belum mendapatkan kemudahan secara regulasi. Padahal dalam konteks teknologi, setiap 2 tahun setidaknya terjadi perubahan yang membutuhkan uji coba secara berkala. Namun, nampaknya regulasi di Indonesia belum mendukung fleksibilitas dalam hal administrasi bagi para developer untuk mendapatkan kemudahan uji coba perangkat. Menurut Kementerian Komunikasi dan Informatika Indonesia, pada tahun 2017 ada 3 hal yang membuat dilema pada regulator. Yang pertama adalah standar preferensinya, standarisasi perangkat, TKND. Nah, meskipun ada kendala mengenai regulasi, apakah pengembangan Internet of Things di Indonesia lantas terhenti begitu saja? Tentu tidak. Nah, pengembangan perangkat Internet of Things ini di Indonesia terus berjalan yang berfokus pada 5 fungsi. 5 fungsi. Di antaranya, yang pertama adalah tagging atau identifikasi. Fungsi tagging untuk mengidentifikasi suatu aktivitas ini memiliki tujuan untuk mengumpulkan data aktivitas atau transaksi. Yang kedua adalah monitoring setelah aktivitas diidentifikasi. Monitoring bertujuan untuk memantau apakah aktivitas biasa yang dikirim oleh tagging. Kemudian ketiga, tracking. Tracking berfungsi untuk melacak lokasi.
Yang keempat yaitu kontrol. Perangkat IoT yang memiliki fungsi kontrol bertujuan untuk memberikan hasil aktivitas-aktivitas atau data yang konsisten. Dan terakhir adalah analisis. Tentunya fungsi analisis bertujuan untuk memberikan informasi yang dapat dipahami dari aktivitas atau data yang didapat. 5 fungsi di atas merupakan hal paling mendasar pada perangkat IoT, apalagi di tahun 2019 gencar akan gerakan industri di tahun ini gencar akan gerakan industri 4.0. Tentu saja permintaan akan produk IoT akan semakin besar. Jadi 5 fungsi tersebut dapat sebagai patokan untuk pengembang dapat terus berinovasi. Akan lebih hebat jika developer dapat memperluas fungsi IoT. Secara massal, Indonesia memang belum siap untuk mengadaptasi IoT, namun ada beberapa kota yang sudah siap infrastruktur untuk mengadopsi IoT. Meskipun demikian, ada dua syarat yang perlu dinilai apakah kota tersebut merupakan pasar yang cocok untuk pengembangan IoT. Yang pertama, transformasi digital dan smart city. Sebenarnya apa saja manfaat dari pengembangan implementasi IoT di Indonesia? Yang pertama, meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya. Yang kedua, mengurangi beban kerja. Yang ketiga, mengurangi cost dan meningkatkan produktivitas. Keempat, real-time marketing. 5, pengambilan keputusan berdasarkan data. 6, meningkatkan pengalaman pengguna. Dan ketujuh, meningkatkan kualitas data. Nah, jadi teknologi IoT di Indonesia sudah harus berjalan dikarenakan revolusi di industri 4.0 sudah ada di depan mata. Tanpa adanya bantuan teknologi, Indonesia tidak bisa mengajar produktivitas negara-negara yang sudah menggunakan teknologi IoT. Alasannya tentu saja karena salah satu manfaat IoT itu dapat meningkatkan produktivitas. Regulasi yang berkaitan dengan teknologi yang masih abu-abu diindikasikan menjadi salah satu penyebab penghambat pengembangan dan implementasi teknologi IoT di Indonesia. Maka dari itu, ada 3 hal yang perlu disiapkan untuk memastikan pengembangan implementasi IoT di Indonesia berjalan dengan baik. Yang pertama adalah regulasi, kedua infrastruktur, dan terakhir sumber daya manusia. Pemanfaatan teknologi IoT dapat dirasakan melalui perseorangan hingga skala industri multinasional. Oleh sebab itu, menjamin berlangsungnya pengembangan dan implementasi teknologi IoT di Indonesia sudah seperti yang sudah dan sedang Seni lakukan akan berdampak baik bagi masa depan Indonesia. Apalagi zaman yang mungkin dengan wabah yang seperti ini akan lebih memudahkan menggunakan IoT itu sendiri untuk melacak apakah kita sehat atau tidaknya atau terkena dampak dari virus itu sendiri. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Dengan itu saya mohon maaf apabila ada kekurangan dari beberapa topik yang saya sampaikan. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.